Hai, apa kabar semuanya saudara? Kembali saya Gideon Simanjuntak datang ke rumah saudara, datang ke kamar saudara, bahkan datang di layar TV, layar HP saudara. Tentunya bukan secara fisik karena masih social distancing, dilarang oleh pemerintah saudara. Tapi saya datang dalam keadaan atau dalam mode digital untuk membagikan kabar baik, membagikan sukacita, membagikan cerita mengenai pengharapan di zaman yang serba tidak berpengharapan ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu yang kami kasihi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami berterima kasih, kembali Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah. Sebelum kami memulai apapun aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau utamakan Tuhan, kami mau prioritaskan Tuhan. Karena kami tahu nafas yang kami punya, hari yang Tuhan beri datang dan berasal daripada-Mu. Kami juga menyadari kami hanya sekuat hubungan kami sama Tuhan. Kami juga menyadari ketika kami mendekat kepada Tuhan, maka segala yang kami perlukan Tuhan Yesus sediakan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Hamba-Mu juga berdoa, siapapun yang menonton segmen kerinduanku hari ini mereka diberkati. Hari ini bebas stres, bebas takut, bebas khawatir. Sepanjang hari ini berkat dari Allah tercurah dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Lebih semangat lagi dong. Amin, haleluya. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kalau beberapa hari yang lalu kita membahas mengenai apa kata kuncinya atau apa passwordnya, karena passwordnya yang membuka pintu, passwordnya yang membuka account, passwordnya yang membuka tempatnya saudara. Kalau nggak punya password nggak bisa masuk, karena Alkitab katakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, hari ini temanya adalah beritahu passwordnya. Kasih tahu passwordnya. Sebagai ilustrasi, tahukah saudara seorang pengusaha kaya raya namanya Stephen Thomas. Dia seorang programmer dari San Francisco, Amerika. Memiliki 702 Bitcoin sejak 2011. Karena nilainya terus melesat, kini nilai Bitcoinnya mencapai 220 juta USD atau kalau dirupiahkan kurang lebih 2,8 triliun. Untuk bisa menggunakannya dan menjadi konglomerat, Stephen Thomas harus masuk mengakses akun dompet digital tersebut dengan password yang hanya sendiri ia tahu dan hanya ia sendiri yang memilikinya. Sayangnya Thomas ingat mencatat password itu ke selembar kertas. Dan kertasnya sekarang hilang, nggak tahu ada di mana. Dan Thomas ini sudah mencoba 8 kali mengetik passwordnya dan semuanya salah. Kalau saudara main Bitcoin, pasti saudara tahu bahwa diberi kesempatan 10 kali. Karena perusahaan Bitcoin nggak bisa membantu, karena yang lain nggak bisa menolong, hanya Stephen Thomas sendiri yang dapat mengakses Bitcoin senilai 2,8 triliun. Masih ada 2 kali percobaan, tapi Thomas masih belum berani mencobanya karena Thomas takut kehilangan 2,8 triliun. Saya mau tanya sama saudara, gimana perasaan saudara kalau saudara jadi Stephen Thomas? Saudara punya uang 2,8 triliun dan saudara lupa passwordnya. Tapi in other hand, saudara tahu passwordnya. Apakah saudara akan berdiam diri? Apakah saudara akan melakukan untuk kepentingan saudara sendiri? Mungkin ada beberapa tergoda seperti itu. Tapi saya rasa sebagai pengikut Kristus, pasti saudara akan memberitahukan passwordnya kepada orang tersebut, supaya orang tersebut boleh mendapatkan kekayaan yang melimpah tersebut. Firman Tuhan mengatakan dalam Injil Roma 10 ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Saudara dan saya, Alkitab mengatakan bagaimana orang bisa mengenal kasih Kristus, bagaimana orang dapat mengetahui siapa Kristus kalau tidak ada yang mendengarnya. Bagaimana orang dapat mendengar tentang Kristus kalau tidak ada yang mau memberitakan tentang Kristus. Karena saya percaya di bumi sementara, di kerajaan surga atau kerajaan maut selama-lamanya. Karena saya percaya nanti ketika kita dipanggil Tuhan, Tuhan nggak tanya berapa jumlah uangmu di bank, apakah engkau nasabah prioritas, apa nasabah lebih tinggi lagi dari itu, atau berapa jumlah toko dan pegawaimu. Yang Tuhan akan tanya adalah berapa banyak jiwa yang kau bawa mendekat kepadaku, berapa banyak orang yang mendengar
kabar tentang Kristus. Jadilah seperti orang-orang yang rindu melihat orang lain diselamatkan. Alkitab mengatakan amanat agung Kristus sebelum dia naik ke surga kepada para murid-muridnya. Kristus nggak bilang uang, harta, jabatan, tapi Kristus mengamanatkan kepada saudara dan saya, pergilah, beritakanlah Injil sampai ke pelosok-pelosok bumi. Jadi baptislah mereka dalam namaku dan jadikanlah mereka para murid-muridku atau pengikut-pengikut Kristus. Mengapa disebut amanat agung? Karena yang pertama yang memberi pesan amanat tersebut adalah orang yang agung. Makanya disebut amanat agung. Dan mengapa disebut amanat agung? Yang kedua, pesan dari amanat tersebut sangat agung. Alkitab katakan Allah tidak menghendaki semua orang binasa. Bahkan Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Tetapi Allah membutuhkan saudara dan saya. Bukan berarti Allah gak bisa kerja sendiri. Tapi Allah meminta keterlibatan saudara. Jadilah orang-orang yang menyampaikan kabar baik. Jadilah orang-orang yang menginjil. Pak Pendeta, saya nggak berani ngomong. Pak Pendeta, saya orangnya pemalu. Pak Pendeta, saya takut salah. Sederhana, menginjil nggak selalu bicara tentang menginjil di jalan-jalan. Dengan contoh hidupmu yang bertobat, dengan hidupmu yang lahir baru, dengan kata-katamu yang membawa berkat, bagi saya sudah menginjil. Bahkan mungkin saudara satu-satunya Alkitab yang orang lain lihat. Karena hidup saudara menjadi contoh. Atau bahkan mungkin saudara satu-satunya orang Kristen yang mereka dapat lihat. Alkitab katakan kamu adalah garam, kamu adalah terang. Tidak mungkin terang ditaruh di tempat yang di bawah, selalu tempat di atas, terang untuk menerangi. Oleh karena itu saya berikan saudara kesempatan untuk mulai hari ini sebelum saudara menjalani aktivitas, untuk mulai memberitahukan kepada orang banyak apa passwordnya, apa kata kuncinya. Kalau orang tanya sama saya, kalau bisa tenang sih, kan keadaan lagi begini, bilang sama mereka, mau tahu nggak passwordnya? Ceritain sama mereka tentang Yesus. Kok usaha lo bisa maju sih? Jangan bilang, oh ini karena saya, tapi bilang sama mereka, mau tahu passwordnya? Ceritakan tentang Yesus. Dan jangan lupa komen di bawah sini. Berapa banyak orang yang saudara sudah beritakan tentang Yesus. Atau mungkin cerita bagaimana engkau mengenal Kristus. Karena mama saya pun juga bukan orang percaya. Tapi ada orang-orang yang menginjili mama saya. Dan mama saya atas perjumpaan dengan Kristus menerima Yesus. Mama saya menerima Yesus, 6 anaknya jadi pengikut Kristus. Jadi jangan pandang remeh berapapun jiwanya, berapapun orangnya, siapapun mereka berharga di hadapan Allah. Bagikan kabar baik ini, sama-sama kita menjadi penjala manusia, membawa kabar baik bagi dunia ini. Kristus Yesus mengasihi mereka. Jangan lupa lagi-lagi like dan komen sebanyak-banyaknya agar berita tentang kabar baik ini bisa didengar oleh orang-orang banyak. Seperti biasa, yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.